Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghafur. Alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran, bulan yang penuh berkah dan membawa berbagai kabar gembira, sehingga kedatangannya disambut bahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah tausiah dengan judul The Quran is a Guide. Hadirin yang dirindukan surganya Allah, The Quran is a guide. Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk dijadikan pedoman, membimbing umat manusia ke arah hidup yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Juga Al-Quran itu dijadikan cahaya untuk pola pikir, kehidupan umat manusia, hati, dan perilakunya. Kalau sudah disinari dengan cahaya Al-Quran, akan sukses dan baik. Suatu saat nanti, kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ma imamuka? Jawabannya, wabil Qurani imamah. Hadis riwayat Abi Dawud. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran adalah petunjuk. Semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hujjatul rahmah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia yang ada di muka bumi. Lalu, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk? Pertama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dua, pahami maknanya. Yang ketiga, amalkan isinya. Karena tanpa melakukan 3 tahap ini, Al-Quran tidak bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan umat kita. Selain memahami dan mengamalkan
syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya Muhammad Rifki menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Amalan-amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan dan disebut juga sebagai bulan pembebasan dari api neraka. Dalam khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada amalan-amalan yang apabila kita mengerjakannya maka Allah akan menuliskan baginya pembebasan dari api neraka. Apakah amalan-amalan tersebut? Hayo, siapa yang tahu? Yang pertama, mengerjakan sholat sunat. Biasanya kita sebut sebagai sholat tarawih. Yang kedua, memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang ketiga, memberi makan orang yang sedang berpuasa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tidak bisa melakukan hal seperti itu." Rasulullah pun menjawab, "Meskipun hanya dengan setitik air." Amalan yang keempat, berpuasa di siang hari. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang harus kita istiqomahkan pada bulan suci Ramadan ini, yang tujuannya membentuk pribadi yang bertakwa. Dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di akhir ceramah ini, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjalani Ramadan ini dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Semoga Allah senantiasa memberkahi langkah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang berkah ini. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Akhirul kalam, summa assalamu alaikum warahmatullahi